Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Walaupun belajarnya di rumah, semoga tetap semangat ya. Semoga hari ini semuanya bisa mengikuti pelajaran bahasa Sunda tanpa ada kendala. Dan semoga hari ini semuanya sehat, dan kalaupun ada yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah segera menyembuhkan. Wilujeng patepang deui dengan Bu Entin. Bu Entin mengajar bahasa Sunda di kelas 5. Hari ini adalah pertemuan pertama belajar bahasa Sunda. Kita hari ini akan belajar tentang kaulinan barudak. Di pertemuan pertama ini, sebelum kita melanjutkan ke materi yaitu tentang kaulinan barudak, Buntin akan mengingatkan kembali huruf vokal yang ada dalam bahasa Sunda. Karena dalam bahasa Sunda ada sedikit perbedaan cara membaca huruf vokalnya. Di sini ada huruf A. Ini I, U, E, O, E, sama E. Nah, ini ada huruf yang sama. Ini huruf E. Di atasnya ada cureknya. Namanya E teleng atau paneleng. Dibacanya E. Nah, kalau yang ini E. Nggak ada cureknya. Dibaca namanya E pamepet. Dibaca E. Nah, kalau yang ini ada E sama U. Ini dibacanya E, bukan E atau U. Jadi nanti kalau kalian sedang membaca buku paket, ya, di sana ada cerita tentang kaulinan, tidak salah lagi dalam cara membacanya, ya. Nah, kita lanjut lagi untuk memudahkan, mengingatkan kalian atau hidup dalam pengucapan huruf vokal bahasa Sunda. Ada lagunya ya. Biasanya kalau dengan lagu kalian mudah mengingatnya. Ayo kita bareng-bareng ya, ikuti Bu Guru. Kita bareng bernyanyi dulu huruf vokal yang ada dalam bahasa Sunda. A, I, U, E, O, E, E. 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 Diteleng dibaca E. Dipepet dibaca E. Ari nu ngalang laeu. E jeung U dibaca E. A, I, U, E, O, E, 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 E. Nah, biar hafal silakan kalian boleh ulang-ulang ya. Nah, nanti kalau sudah diulang-ulang, semoga nanti membaca buku bahasa Sundanya sudah tidak ada yang tertukar lagi dalam cara membacanya. Kita lanjut. Nah, kita lihat materi yang akan sampaikan hari ini yaitu tentang gambar kaulinan barudak. Tah, tingali ku hidup. Nah, tingali. Ada yang sudah tahu? Nah, kayak gambar kayak ini alat-alatnya yang dipakai atau pakakas yang dipakai itu bahannya dari bambu atau napi awi. Ada yang tahu nggak namanya? Nah, ini namanya jujungkungan.
Bu, aku mah taunya egrang itu. Iya, egrang itu bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya jujungkungan. Kaulinan ieu biasa sok diulinkeun atau dimainkeun ku barudak lalaki atanapi barudak awewe oge atau perempuan ya. Kita lanjut yang kedua. Ada yang sudah tahu kan kaulinan ieu? Ini pakakasna alatna barulit. Ya, kayak di damelna teh tina kaca. Namina ada yang tahu nggak kaulinan naon ieu? Ieu namina kaulinan ngadu kaleci. Nah, kaulinan ieu biasana sok dimainkeun ku barudak lalaki. Ya. Nah, tingali deui. Pasti udah pada tahu. Ini dibuatkan kotaknya ada 6. Nah, kemudian ada pemainnya, kemudian pada jaga di garis-garis. Nanti kalau misalnya ada yang kena, nah berarti kan udah kalah. Nah, pada saat kena harus bilang asin ya. Itu harus selalu kalau ada yang dapat asin gitu bilangnya. Ada yang tahu nggak ini permainan apa atau kaulinan apa? Ini namanya kaulinan galah asin atau ada juga bilang galah santang ya. Lanjut. Nah, pasti ini sudah pada tahu. Buat kotak-kotaknya pasti udah ada yang hafal dan sudah ada yang bisa. Iya, biasana kaulinan nusok dianggo ku barudak awewe atanapi barudak anak perempuan. Kalau laki-laki kadang ada yang juga, tapi kebanyakannya sama anak perempuan. Ada yang tahu nggak ini kaulinan naon namina? Kaulinan sondah atanapi pecle ya. Nah, biasanya kan mainnya pakai genteng ya. Itu ada yang pakai batu, ada yang pakai genteng buat nyimpennya. Nanti dilengkah-lengkah gitu sambil engklek. Nah, terus. Nah, ada yang tahu nggak ini kaulinan? Ada nanti 2 orang yang tangannya disatukan, kemudian yang lainnya pada pegang punduk, kemudian berputar keliling. Nanti kalau sudah selesai nyanyinya, kemudian nanti ditanya, misalnya yang satu aku namanya mangga, yang satu namanya jeruk. Nanti tanya, kamu milih jeruk atau milih mangga gitu. Nanti diam di belakangnya. Begitu lagi muter lagi, nanti yang banyaknya, yang banyak temennya berarti itu yang dapet ya. Ada yang tahu nggak ini nama kaulinannya apa? Oray-orayan ya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, pernah nggak ya bermain seperti ini? Semuanya berpegangan tangan. Nanti ada yang di dalam, kemudian ada yang di luar. Dia ngejar-ngejar supaya bisa mendapatkan orang yang di dalam. Iya, namina kaulinan hahayaman. Nah, ya kita lanjut lagi. Nah, ini adalah permainan yang sering dimainkan oleh anak-anak perempuan atau barudak awewe. Pakakas anu dianggona nyaeta aya wadahna teh didamelna aya anu tina plastik, aya anu tina kayu. Nah, pakakas nu dianggona nyaeta kewuk. Namina ada yang tahu nggak namanya? Ini adalah congklak ya. Tuh, kebanyakannya dimainkan sama anak-anak perempuan. Yang berikutnya, pasti ini sudah tahu. Alat pakakas yang dipakainya biasanya bisa pakai karet atau bisa pakai tali ya. Nah, terus nanti ada yang main, terus loncat-loncat ya. Pasti sudah tahu. Ini kaulinan loncat tali. Yang berikutnya, ini mah pasti kalau anak-anak perempuan melihat ini pasti sudah tahu lah. Ada bola kecil ya di sini. Kemudian ada kuuk. Pasti ini kebanyakannya dimainkan sama anak-anak perempuan atau barudak awewe.
Tapi ada juga anak laki-laki yang suka main ini. Ya, apa namanya? Backlen. Lihat lagi, masih ada. Wah, ini kalau permainan ini biasanya bisa dilakukan sama anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, nanti biasanya home pimpah dulu, sultan dulu, siapa yang jadi ucing. Nanti kalau yang jadi ucing dia merem dulu, kemudian teman-temannya berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu mereka cari tempat untuk bersembunyi, ya. Tahu nggak namanya? Ini namanya ucing sumput, ya. Kemudian yang berikutnya, wah, ini permainan yang biasa dilakukan sama anak laki-laki, ya. Tapi jangan lupa mainnya jangan di jalan, harus di lapangan atau di tempat terbuka yang tidak ada kendaraan supaya tidak membahayakan, ya. Ini kalau ada angin diulur, tarik terus sampai ke atas, ya. Ini ada yang tahu nggak namanya? Namanya adalah kaulinan lang-layangan. Iya, kaulinan biasa sok dianggok ku barudak lalaki. Nah, itulah sebagian contoh dari kaulinan barudak. Sebetulnya masih banyak lagi contoh-contohnya. Kalian bisa searching nanti di Google. Banyak bentuknya, permainannya seperti apa. Itu kalian boleh searching di Google, ya. Nah, yang berikutnya ada tugas, ya. Nanti hidup atau kalian bisa dilihat di buku paketnya. Di kaca 2 itu ayah ngadu kaleci. Kalian nanti baca sambil mempraktekkan bagaimana cara membaca A, I, U, E, O, E, ya. Kemudian di kaca 5 ayah galah asin. Coba kalian baca, ya. Nah, di kaca 7 ayah sonda. Di kaca 6 ayah bebedilan. Nah, kalian coba baca. Kalau kalian misalnya sudah baca, nggak bisa paham, insya Allah nanti sama Bu Entin minggu depan dibaca, kemudian diterjemahkan. Nah, untuk tugasnya apa? Coba kalian baca dulu halaman-halaman tadi yang sudah sebutkan Bu Entin. Kemudian di halaman 8, ini ada tugas hanya untuk menyebutkan pakakas kaulinan dina kaulinan peperangan, backlen, langlayangan, loncat tali, galah asin, congklak. Nggak usah banyak-banyak lah, satu juga. Nah, kemudian halaman 8 dan 9 di sini ada gambar, ya. Ada gambar-gambar kaulinan. Nanti hidup tulis kaulinannya. Nama kaulinan naon. Terus upami terang sok caritakeun. Misalkan ngadu kaleci teh sabaraha urang, naon pakakasna. Lah seperti itu aja, ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, minimal kalian tahu pakakas kanggo anu dianggo dina hiji kaulinan, ya. Nah, itu saja yang disampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian senang belajar dengan Bu Entin. Kemudian kalian senang juga dengan belajar bahasa Sunda, ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum ketemu minggu depan, bukunya dibaca-baca dulu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang mengerti, ya, nanti boleh tanya sama Bu Entin, ya. Nanti bisa nanti hubungi ke nomor Bu Entin, yaitu 0817236003. Mohon maaf Bu Entin lupa enggak menulis nomor kontaknya di sini, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Bu Guru pesan, ya, jangan lupa sholatnya. Jangan nunggu disuruh-suruh sama orang tua. Kalian sudah kelas 5, ya. Kalau mendengar suara adzan, kalian langsung ambil air wudhu, kemudian langsung sholat.
Kemudian jangan lupa juga tadarusnya. Jangan lupa banyak berdoa, apalah semoga COVID-19 ini segera berakhir sehingga kalian bisa belajar tatap muka dengan ibu guru dan bapak guru di sekolah. Untuk hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.